Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fasya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 FIKIP Unsab Sumedang. Saya akan mempersembahkan sebuah video simulasi menjadi pembina pramuka penggalang rakit pada SKU nomor 6, yaitu dapat menyebutkan ciri-ciri mengendalikan emosi diri. Selamat menyaksikan. Pemimpin pasukan paling kanan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Dasadharma. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan latihan semingguan seperti biasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai SKU nomor 6, yaitu dapat menyebutkan ciri-ciri mengendalikan emosi diri. Sebelum memulai latihan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Halo, assalamualaikum adik-adik. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Iya, tetap semangat ya. Oke, adik-adik, sebelum masuk materi kita absen dulu ya. Oh iya, biar lebih semangat, gimana kalau kita nyanyi dulu? Kita nyanyi himne pramuka dulu ya. Oke. Oke adik-adik, jadi adik-adik sekarang jadi lebih semangat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Oke. Materi yang akan kita bahas itu SKU nomor 6, yaitu dapat menyebutkan ciri-ciri mengendalikan emosi diri. Ya. Ada yang tahu emosi itu apa? Apa itu emosi? Emosi, kalian itu pernah ngerasain emosi nggak? Emosi dalam diri kalian gitu? Pernah?
Ya, contohnya emosinya seperti apa? Marah, kesal, atau apa? Ya, nangis. Ya, itu salah satu emosi juga. Oke, jadi emosi itu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi ini suatu reaksi ketika kita berhadapan pada seseorang atau suatu kejadian. Emosi itu nggak selalu tentang marah adik-adik, nggak selalu tentang kesal. Emosi itu bermacam-macam. Ada emosi marah, sedih, senang, kesal, nangis, terkejut, malu. Ya, itu termasuk emosi. Jadi emosi itu nggak selalu tentang marah ya. Ya. Adapun ciri-ciri emosi pada manusia. 1. Adanya perubahan fisik. Perubahan fisik manusia bisa terlihat ketika seseorang mengalami emosi. Oke. Contohnya ketika kita lagi senang, tubuh kita itu akan merespon atau bereaksi yang berbeda. Seperti lagi senang, auranya akan ceria, mukanya akan happy, ya, kita akan senyum terus gitu kan kalau lagi senang. Beda lagi kalau kita lagi marah, kesal, muka tuh akan merah, telinga merah karena kita kesal. Jadi perubahan emosi itu akan berpengaruh dengan perubahan fisik seseorang. Terus yang kedua, emosi itu tidak objektif. Ketika seseorang sedang emosi, jalan pikiran manusia seringkali menjadi subjektif. Terkadang, kemampuan nalar seseorang juga akan menjadi tumpul dalam beberapa waktu. Yang ketiga, fluktuatif. Perubahan kondisi emosi bisa berubah-ubah dalam waktu tertentu. Sikap seseorang juga dapat berubah-ubah. Bisa menjadi meledak-ledak atau menjadi bersikap lebih tenang dari biasanya. Emosi itu berpengaruh ya untuk diri kita, di kehidupan kita sehari-hari itu berpengaruh ya emosi itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya adanya trauma. Emosi terkadang berubah ketika seseorang memiliki trauma atau sebuah kenangan buruk terhadap suatu benda atau suatu kejadian. Dan ketika melihat atau teringat pada benda atau suatu kejadian tersebut, maka perilaku orang tersebut akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Misalkan ada yang takut sama kecoa. Ada. Kalau kita takut sama kecoa, pas kita ketemu kecoa akan ada rasa takut kan? Takut, pengen kabur aja gitu kan kalau ketemu sama kecoa. Ya pokoknya kita mulai melarikan diri, takut aja pokoknya. Beda lagi kalau ada yang kesel sama kecoa, jadi udah nggak suka gitu kalau lihat kecoa gitu kan. Lihat kecoa, lihat tikus karena udah biasa mungkin. Jadi pas ketemu kecoa biasa aja, malah mungkin orang itu akan kesal. Ngapain sih nih kecoa ada di rumah saya terus gitu kan. Beda-beda. Ya, itu termasuk emosi juga ya adik-adik. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis emosi pada manusia. Di antaranya 1, rasa cinta. Rasa cinta adalah emosi positif di mana seseorang mengikat perasaan kepada seseorang, sebuah benda, kepada masyarakat atau lingkungannya. Emosi rasa cinta biasanya bisa melahirkan motivasi tinggi kepada orang yang merasakannya. Oke, biasanya kalau misalkan muncul rasa cinta itu kita akan lebih bahagia ya adik-adik. Kita akan rasa cinta kepada orang tua. Ketika bertemu orang tua, pasti kita itu akan merasa bahagia. Oke, akan muncul motivasi atau emosi-emosi positif dalam diri kita. Oke, selanjutnya rasa takut. Rasa takut itu sebuah emosi yang ada ketika datangnya masalah tertentu secara tiba-tiba dan dapat menekan rasa percaya diri seseorang. Seperti contohnya tadi, ketika
orang yang takut kecoa harus bertemu dengan kecoa. Ya, seperti itu ya adik-adik. Akan tetapi rasa takut juga bisa menumbuhkan rasa bahagia dan rasa percaya diri ketika hal yang ditakutkan tidak terjadi. Ya, misalkan pas kita ketemu kecoa, kita tuh takut kalau kecoa itu terbang. Tapi ternyata pas kita ketemu sama kecoa, kecoanya malah kabur. Nah, ya seenggaknya pas kita ketemu kecoa itu akan ada muncul rasa bahagia. Wah, kecoanya kabur nih ketemu sama saya, gitu kan? Oke, next. Sekarang nomor 3, ada rasa malu. Rasa malu adalah emosi yang timbul dari rasa takut dan penyesalan karena melakukan sebuah kesalahan. Namun rasa malu juga bisa dialami secara tiba-tiba oleh seseorang yang kurang memiliki rasa percaya diri, sehingga merasa kurang pantas di hadapan orang lain. Sering ya, kalian kalau misalkan disuruh ke depan, kadang suka ada muncul rasa malu. Nah, ya, rasa malu kayak gitu ya. Itu juga termasuk emosi. Oke, yang keempat, ada rasa cemburu, yaitu jenis emosi yang sering melahirkan kegelisahan pada seseorang. Kegelisahan tersebut bisa lahir karena dampak rasa cinta terhadap suatu objek tertentu. Pada umumnya, rasa cemburu akan melahirkan suatu persaingan dan motivasi untuk memberikan nilai lebih terhadap apa yang dicintainya. Oke, yang kelima, rasa dengki. Rasa dengki adalah emosi yang menyerupai rasa benci. Hanya saja, rasa dengki lahir dari sebuah kecemburuan berlebihan disertai emosi negatif terhadap orang lain, baik iri atau cemburu karena kurang mendapatkan rasa cinta, atau kecemburuan terhadap sesuatu bentuk materi akan melahirkan rasa dengki. Yang keenam, ada rasa benci. Kalian pernah gak sih membenci seseorang? Oke, itu termasuk emosi adik-adik. Rasa benci ketika seseorang memutuskan ikatan perasaan kepada seseorang, sebuah hal atau sesuatu. Emosi ini membawa pengaruh negatif dalam hidup manusia, sekaligus menurunkan motivasi seseorang terhadap aktivitas atau kegiatan tertentu. Ya, adik-adik kalau bisa ya, rasa benci itu dikurangin sampai rasa benci kalian terhadap suatu hal itu hilang. Ya, itu lebih baiknya. Oke, yang ketujuh, ada rasa marah. Marah. Ini nih, rasa marah yang emosi itu selalu dibilang marah. Ternyata emosi itu banyak, bukan cuma marah ya. Oke, rasa marah adalah emosi yang timbul saat sesuatu yang diharapkan tidak dicapai karena berbagai macam kondisi tertentu. Marah adalah awal dari reaksi negatif lainnya yang ditunjukkan kepada seseorang dan biasanya akan memburuk ketika orang tersebut gagal menguasai dirinya. Emosi semacam ini adalah yang jenis emosi negatif. Ya, jadi emosi marah ini termasuk jenis emosi yang negatif ya. Oke. Sebaiknya dikendalikan atau dihindari. Oke. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya itu mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang ya. Contohnya, jika kamu tertawa ketika sedang rapat, itu kamu tiba-tiba tertawa ketika kamu sedang belajar. Yang dipikirkan orang lain apa? Wah, ini orang mungkin sedang gangguan kejiwaannya terganggu gitu ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu, atau mungkin ada juga yang merasa kesal. Ada orang yang sedang fokus untuk belajar, tiba-tiba mendengar ada orang yang tertawa. Pasti orang yang sedang fokus belajar ini fokusnya terganggu karena tertawaan dari temannya. Jadi orang tersebut akan merasa kesal ya adik-adik. Oke. Sekarang ciri-ciri pengendali emosi dalam pramuka. Mengekspresikan emosi secara tepat dan mengetahui cara mengendalikan emosi akan membuat kamu merasa lebih baik. Oleh karena itu,
penting untuk diketahui bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, kalian mempelajari emosi ini adalah supaya kalian mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kalian. Oke, ciri-ciri pengendali emosi. 1. Mengendalikan perasaan. Karena emosi itu berasal dari pikiran. Jadi mengendalikan pikiran adalah langkah utama untuk mengendalikan perasaan. 2. Biasakanlah memberi kesempatan kepada pikiran untuk mengambil keputusan. Itu adalah kondisi ideal di mana akal yang mengendalikan perasaan, bukan perasaan yang mengendalikan akal. Emosi negatif. Emosi negatif adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam diri seseorang. Cobalah menenangkan dengan berdoa, menemui sahabat untuk berbagi perasaan seperti curhat, mendengarkan musik atau apa saja yang kamu sukai. 4. Pertanyakanlah dengan kritis perasaan-perasaan negatif yang dirasakan. 5. Pertanyakanlah dengan tegas keyakinan-keyakinan yang salah. 6. Kendalikan reaksi Anda terhadap situasi yang tidak menyenangkan. 7. Perasaan bukanlah masalah yang benar atau salah. Ya. Dalam menghadapi berbagai emosi yang sedang terjadi, perlu mengendalikan diri dalam menghadapi emosi agar dapat menghasilkan emosi positif. Cara mengendalikan emosi lainnya: 1. Mampu bersikap tenang dan berpikir sebelum bertindak. 2. Melihat situasi dengan sudut pandang yang positif. 3. Mengutamakan menggunakan akal sehat. 4. Memilih diam saat emosi dan menyelesaikan saat suasana lebih tenang. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita lakukan permainan ya. Tapi gampang kok. Oke, sekarang adik-adik keluarkan satu lembar kertas ya. Tenang aja, kita gak akan ujian kok. Oke, udah? Ya. Jadi gamesnya itu kakak mau ngajuin satu pertanyaan. Nanti adik-adik respon apa yang akan adik-adik lakukan ketika berada di posisi tersebut. Ya. Nanti kalau semua sudah, kakak akan memberi 5 pertanyaan ya. Nanti kalau semuanya sudah, adik-adik bertukar jawaban dengan teman sebangku adik-adik ya. Oke. Nah, nanti jawabannya adik-adik pahami kenapa sih teman adik-adik menjawabnya ini, menjawabnya itu. Oke, sudah siap? Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik melihat kamar berserakan? Oke. Langsung tulis jawaban adik-adik ya. Apa yang bakal adik-adik lakukan ketika adik-adik melihat kamar adik-adik berserakan gitu? Oke. Nomor 2. Apa yang akan adik-adik rasakan ketika orang tua adik-adik memberikan adik-adik hadiah? Misalnya hadiahnya hadiah yang benar-benar adik-adik pengen ini. Terus orang tua ngasih hadiah itu, apa sih yang kalian rasakan? Nomor 3. Apa yang akan kalian rasakan ketika kalian melihat rumah yang kebakaran? Apa? Oke, nomor 4. Apa yang akan kalian rasakan ketika kalian melihat tetangga kalian ada yang meninggal? Apa yang akan kalian rasakan ketika ada kejadian itu ya? Oke, yang kelima. Apa yang akan kalian rasakan ketika mencium bau busuk?
Misalkan buah-buahan yang udah lama atau bau bangkai gitu, apa yang akan kalian rasakan? Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, kalian bisa bertukar jawaban dengan teman sebangku kalian. Ya, tukar aja jawabannya. Terus baca-baca. Sama nggak jawabannya sama kalian? Sama? Ya. Gimana? Nomor 1 contohnya. Apa yang akan kalian rasakan ketika lihat kamar kalian berserakan? Marah? Kesel? Ya kalau berserakan karena sendiri ya mungkin nggak masalah. Cuma kalau berserakannya diberantangin sama adik, pasti kesel kan? Ya beda-beda pendapatnya ya. Oke. Yang nomor 2, ketika kalian memperoleh hadiah, apa yang dirasakan? Senang? Ya tentunya ya, langsung gembira. Emosinya itu emosi bahagia, senang karena mendapatkan hadiah dari orang tua. Yang ketiga, lihat kebakaran, takut ya, panik, kita akan merasa takut kenapa-napa, takut ada korbannya, takut ini itu, kan tentu rasa takut. Yang keempat, melihat ada orang yang meninggal, sedih ya, pasti berduka, merasa ada yang kehilangan. Yang kelima, mencium bau busuk. Mencium bau busuk apa gimana? Gimana kalau kalian mencium bau busuk? Kesel ya, ada ya perasaan yang gitu ya. Oke adik-adik, karena waktunya udah selesai, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian lebih paham materi tentang emosi ini ya, dan semoga kalian bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kalian setelah kalian mempelajari materi nomor 6 ini ya. Materi SKU nomor 6 ya. Udah tahu kan ciri-ciri emosinya? Udah. Oke, cara mengendalikan emosi dirinya udah. Oke, udah. Sekian ya dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin pasukan paling kanan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Penurunan bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang tadi kakak pembina sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi SKU nomor 6 ini ya, lebih bisa mengendalikan emosi dirinya. Dari itu sebelum ditutup kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai.
ya sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Siap, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan selesai dilaksanakan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.